Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Deswi Ginanti, NPM 20210100042 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi prinsip-prinsip makosyid syariah. Baik, yang pertama adalah pengertian dari makosyid asy-syariah. Secara bahasa, makosyid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu makosyid yang artinya kesenjangan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan makosyid adalah untuk kemaslahatan manusia. Nah, jadi kemaslahatan ini dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu yang pertama ada agama, yang kedua ada jiwa, yang ketiga keturunan, keempat akal, dan yang terakhir adalah harta. Kemudian, tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruriti, haji, dan tasyini. Kemudian, kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Dan yang keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Lalu, adapun manfaat mempelajari makosyid asy-syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyrik baik. Yang kedua, yang umum maupun khusus menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Tiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Nah, selanjutnya adalah pelengkap makosyid asy-syariah. Yang pertama, pelengkap makosyid ad-daruriyat. Yang dimaksud dengan pelengkap makosyid ad-daruriyat itu, ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama. Syari memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Yang kedua, pelengkap makosyid hajiyat, yang artinya tatkala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Yang ketiga, pelengkap makosyid tasyniyat, yang artinya syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tasyini. Kemudian, kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunnah bagi bersuci. Tatkala syar'i mensunahkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Kemudian, pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Oleh karena itu, perantara atau wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya lah mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Sekian presentasi dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.